السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلبة الأحباء، alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tafaqquh fiddin, memperdalam lagi ilmu agama kita dalam rangka libtigha'i mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya, kenikmatannya bagi orang-orang yang Allah ridhai. Sebaliknya, jika Allah sudah murka dengan seseorang atau suatu kelompok, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya. Ayat talabah al-ahibba, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab syarah kitab Hilyatul Talab al-Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas terkait tentang ahammiyatu ta'limil lughatil arabiyyah, pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, ya. Sebagaimana yang beliau sampaikan di sini, penting bagi seorang talibul ilmi hendaknya dia untuk mengawali semua pembahasan, ya, semua pembelajaran itu diawali dengan bahasa Arab, ya. Tentu di sana ada pembahasan yang lebih utama adalah tauhid. Tetapi bagi kalian yang sudah masuk ke dalam talib, seorang penuntut ilmu, maka yang diprioritaskan adalah ilmu alam. Ya. Jadi kalau berbicara tentang masalah ilmu, ya, itu ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim, itu adalah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Ini yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Yang kedua adalah ilmu fikih, ya. Yang mana ilmu fikih ini mencakup juga di sana, ya, dari bab taharah sampai haji, ya, atau sampai pembahasan jihad. Maka ini pun kita mempelajari fikih ini bukan hanya sekedar mempelajari, tetapi ilmu yang mana itu dituntut untuk diamalkan dan diaplikasikan dalam ibadah kita. Dan yang ketiga adalah ilmu alat, ya. Ilmu alat ini adalah ilmu sebagai piranti kita untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah, yang kita kenal dengan adanya ilmu apa? Bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu memiliki cabang yang sangat banyak, ya. Ayat talabah, ya. Yang paling kita kenal dalam mempelajari bahasa Arab itu adalah dengan ilmu apa? Nahwu dan saraf. Itu yang sudah familiar, ya, yang sudah dikenal bagi para talib.
Di sana macam-macam cabang-cabang daripada ilmu bahasa Arab. Itu ada ilmu ya insya, ya, ada ilmu ta'bir, kemudian ada lagi mempelajari ilmu tentang khat, gitu ya. Kemudian ada lagi ilmu cabang bahasa Arab ini ya terkait tentang balaghah, gitu ya. Kemudian ada lagi ilmu arud, ya, dan juga beberapa cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang lainnya, ya. Tapi bagi seorang talib, ya, bagi seorang pemula ini dia wajib untuk mempelajari bahasa Arab ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa dzalika li'annahu la yumkin an ya'rifa al-Qur'an illa idza ta'allama al-Arabiyyah. Oleh karenanya seorang ini tidak akan memahami bahasa Arab, tidak memahami Alkitab, kecuali dia itu harus mempelajari apa? Bahasa Arab. Al-Quran yang kita baca setiap hari ini menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Maka tidak ada ilmu yang lebih penting daripada kecuali untuk bahasa Arab. Karena kita sebagai talib, ya, wadhifah kita, tugas kita adalah mempelajari bahasa Arab. Baik, sebagaimana para ulama menjelaskannya tentang urgensi pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, ya. Yang pertama ini bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 192 sampai 195, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, kitab ini, ya, melalui ruhul amin, ya, ruh yang amin, yang terpercaya. Siapa yang membawa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad? Yang dimaksudkan siapa? Malaikat Jibril. Ala qalbika, ya, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundiri, supaya engkau ini menjadi orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan bahasa Arab yang gamblang, yang jelas. Jadi sekali lagi, Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Dan kita tidak bisa memahami kalamullah ini kecuali dengan bahasa Arab. Bukan tarjamah, beda, ya. Tarjamah dengan bahasa Arab itu beda. Kalau terjemah bahasa Indonesia itu hanya mengalihkan bahasa, ya. Yang tadinya misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang kafir. Tapi kita enggak paham tentang surat Al-Kafirun itu terkait tentang masalah asbab nuzulnya, kemudian kisah yang di dalamnya, ya, di dalam surat Al-Kafirun, dan juga apa sih hikmahnya, ya. Jadi hikmah-hikmahnya itu apa saja kita enggak paham. Karena ini nanti masuk ke dalam ulumu tafsir, ya. Jadi penting kita untuk mempelajari bahasa Arab karena Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengutarakan, al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahli. Bahasa Arab ini adalah syiar, ya, syiar agama Islam dan juga bagi pemeluknya. Jadi kita sudah seyogyanya seorang talib untuk membiasakan diri takbir, ya, muhaddatsah bil lughatil arabiyyah, ya. Bukan bil lughatil arabiyyah itu ketika kita sedang belajar bahasa Arab, tidak. Tetapi dalam setiap fan, setiap ulum, maka kita ini dituntut untuk memahami apa yang kita pelajari itu dengan bahasa Arab. Karena kalau ilmu bahasa tidak kita praktikkan dalam pembelajaran setiap hari di kelas,
atau di maktabah atau di manapun kita berada, maka kita akan kesulitan ya. An-nutqu bil lughatil arabiyyah. Jadi untuk mengungkapkan ini kita akan kesulitan meskipun kita faham ya. Paham ketika orang berbicara bahasa Arab tidak 100%, tetapi di saat kita untuk hewa ya, muhaddatsah ini yang akan kesulitan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wal lughatu min a'dhami sya'airil umam allati biha yatamayyazun. Dan bahasa ini ya, yang dimaksudkan adalah bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin. Karena orang tua sekarang ini mereka berlomba-lomba untuk mengelaskan anaknya ini supaya dia itu bisa ikut bimbel ya bahasa Inggris, bangga. Tapi di saat anaknya ini nggak paham, nggak bisa baca Al-Quran, nggak paham bahasa Arab, kemudian juga tidak memahami ilmu agama, mereka biasa aja, seolah-olah agama Islam ini ya sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi itu di zaman Nabi ya, di zaman onta gitu. Padahal bahasa dan juga Islam itu sampai hari kiamat itu pasti dia itu akan terus dibutuhkan bagi setiap muslim. Bahkan sekarang ya, kalau kita perhatikan di beberapa media ya, itu di negara Eropa itu mereka ini sudah berlomba-lomba untuk mempelajari agama Islam. Dan juga mereka berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, dahulu ya, waktu Ustadz ini masih ya, di Mesir itu kita melihat dari beberapa bangsa Eropa, baik itu dari Rusia, kemudian dari Jerman, ya, kemudian dari Finlandia dan lain sebagainya. Dari Inggris, mereka ini berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Arab. Padahal di negara mereka ini negara yang mayoritas orang-orang kafir, ya, orang-orang non yang mereka untuk menampakkan syiar Islam itu akan sulit ya, banyak benturan dengan undang-undang, dengan aturan di negara mereka. Tapi Masya Allah ketika mereka ini datang ke Mesir, mereka tidak belajar ilmu agama, tapi ya mereka yang diprioritaskan adalah bahasa Arab. Karena mereka tahu tentang urgensi, tentang pentingnya bahasa Arab nanti bisa membuka. Ya. Karena itu adalah miftahul ulum. Kunci dari segala ilmu itu adalah bahasa Arab. Hanya ini harga mati bagi seorang santri. Untuk mempelajari bahasa Arab itu enggak ada. Istilahnya itu berikan toleransi, saya kesulitan bahasa Arab, saya enggak suka bahasa Arab, enggak. Ya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan diri kita sebagai seorang talib, maka kewajiban kita untuk mempelajari bahasa Arab, karena itu adalah bahasa Al-Quran. Kemudian ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyampaikan ketika beliau menukil surat Yusuf ayat yang kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ya. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan dengan bahasa Arab, tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian itu bisa memahaminya. Coba kalau bahasa Arab ini diturunkan dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Mandarin, ya, bahasa Jawa, kromo alus, ya kita kesulitan. Ya. Dan bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling ya memiliki kedudukan yang paling tinggi dengan kaidahnya. Kalau bahasa Inggris kan istilahnya grammarnya kita harus tahu gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu Masya Allah sangat lengkap sekali. Ya. Perubahan kata ganti saja itu ada banyak sekali ya. Dari huwa huma hum sampai ana nahnu. Ya. Ini yang ada hanya dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris itu hanya 3 ya. Jadi bahasa Inggris itu hanya 3 saja. Tidak, di situ tidak dijelaskan yang sangat mendetail sebagaimana bahasa Arab. Apalagi bahasa Indonesia ya.
yang sangat miskin ya, makan ya sama. Mau laki perempuan dia makan, saya makan ya makan semua. Ya. Mau dia orang tua, anak kecil, remaja ya sama. Saya sudah makan berarti ya saya ini bisa digunakan untuk laki, perempuan, tua, dewasa, anak sama semua. Ya. Jadi nggak ada perubahan sedikit pun. Tapi kalau bahasa Arab, masya Allah, ya, itu perubahannya sangat luar biasa, menunjukkan apa? Bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling tinggi dengan kaidah yang ada itu adalah bahasa Arab. Sehingga kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan dalam surat Yusuf ayat yang kedua, wa dzalika li anna al-lughatal arabiyyah afsahul lughat. Oleh karenanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih di dunia. Ya. Jadi bahasa yang paling fasih itu adalah bahasa Arab. Sehingga kalau antum perhatikannya, ketika melihatnya para komentator, ya pemain bola itu dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu lebih seru gitu ya. Komentatornya dengan bahasa Arab itu. Kalau kita paham, kalau nggak paham ya sama aja. Jadi itu lebih kelihatan dewasa, ya, lebih kelihatan ya. Rijalnya itu lebih kelihatan nampak daripada bahasa yang lainnya. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang paling fasih. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah wa abyanuha wa ausa'uha. Bahasa Arab ini yang lebih yang lebih gamblang, lebih jelas, yang lebih luas. Wa aktsaruha ta'dibat lil ma'ani. Ya. Ta'diyatan li ma'ani, dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling banyak dari sisi maknanya. Ya. Jadi bahasa Arab itu paling banyak itu ada istilahnya mustaqatnya. Jadi istiqaq itu ada dalam bahasa Arab. Contohnya, antum perhatikan ya, tiga huruf dalam bahasa Arab. Ya. Antara huruf jim, ya, nun, ya, dan tak marbutah, ya, artinya junnah, ya, bisa dibaca junnah, bisa dibaca jinnah, ya, dan masih banyak lagi pembacaan ya lagi, ya. Dari kata jim dan nun ini kalau dipecah, ya, diuraikan itu sangat banyak sekali maknanya, ya. Itu jinnah itu nanti bisa dimaknanya jannah, ya. Artinya apa? Jannah itu taman, kebun, ya. Kemudian bisa juga nanti maknanya janin, ya. Sesuatu yang di dalam rahim, ya. Jadi intinya huruf jim dan nun ini sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Karena surga ini dengan kebun-kebun, tanaman-tanaman itu nggak bisa dilihat. Begitu juga dengan janin yang ada di dalam rahim tidak bisa dilihat kecuali menggunakan apa? Menggunakan alat, ya. Kemudian juga jinnah ini bisa juga artinya ketika ada orang yang dia itu jalan nggak pakai pakaian, ya. Bahasa Arabnya apa? Majnun itu juga dari kata jim dan nun itu. Kenapa dikatakan majnun? Karena akalnya itu tertutup, ya. Katakan majnun, dia akalnya tertutup. Dia tidak bisa membedakan mana ini baik, mana buruk, ya. Sehingga dia jalan kaki, ya. Mau pakai baju atau nggak pakai baju itu sama aja. Karena akalnya ini terbalut, ya. Akalnya itu tertutup. Ya, kalau orang Mesir mengatakan mesyagol gitu. Jadi nggak berfungsi. Itu dari kata huruf jim dan nun. Ini menunjukkan apa? Bahasa Arab ini memiliki makna yang sangat luar biasa, ya. Dari dua huruf ini kalau dijabarkan, masya Allah, ada banyak sekali. Ada bisa artinya janin, kemudian junnah, kemudian jannah, kemudian ya majnun, kemudian jannatun, dan lain sebagainya, ya. Jadi sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahasa Arab ini bahasa yang paling luas, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling banyak ma'aninya dibandingkan dengan bahasa yang lain. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian beliau menyampaikan kembali, ya, falihada anzala asyrafal kutubi bi asyrafil lughat. Oleh karenanya
Allah menurunkan Alkitab ini dengan bahasa yang paling mulia, yaitu dengan bahasa Arab. Ala asrafir rusul bisafarati asrafil malaikah, dan tentunya dengan dengan rasul yang paling utama, yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari para malaikatnya, dari utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika fi asrafil baqa'il ard wa ibtida inzalu fi asrafis shuhuris sana wa huwa Ramadan. Dan juga akan turun terus para malaikat turun berduyun-duyun ketika pada bulan Ramadan. Ketika pada bulan Ramadan, dan ini lebih khusus lagi pada malam Lailatul Qadar. Semua malaikatnya banyak berduyun-duyun turun ke dunia karena ingin menyaksikan dengan malam Lailatul Qadar, dan juga ingin menyaksikan dengan adanya Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an ini menggunakan dengan bahasa Arab. Kemudian apa yang juga disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa innama yu'rafu fadlul Qur'an min 'arafil kalamil Arab. Fa'arafa 'ilmal lughatil wa 'ilmul arabiyyah. Oleh karenanya keutamaan Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa yang paling utama, dan bahasa Arabnya, kemudian ilmu bayan, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya terkait tentang bahasa Arab ini sangat mendukung Jadi sangat banyak sekali Ada nama kitab ini namanya Huruful Ma'ani Jadi huruful ma'ani ini satu huruf itu maknanya itu bisa memiliki 10 makna. Ini keutamaan bahasa Arab Jadi contohnya apa? Contohnya ma Jadi ma ini kalau kita kaji itu ada 10 maknanya Ada ma mausul ada ma istifham, kemudian ada ma nafi kemudian ada ma yang sifatnya itu adalah nanti untuk menjelaskan lil ghairil aqil untuk sesuatu yang tidak berakal. Kemudian ma ini yang masih memiliki makna yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahasa Arab bahasa yang paling fasih. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak satu huruf tapi memiliki makna yang sangat banyak? Nggak ada. Bahasa Inggris pun nggak akan kita jumpai satu huruf Misalkan satu huruf A itu nggak ada dijumpai dengan bahasa yang lain itu memiliki makna yang sangat banyak. Nggak ada. Tapi bahasa Arab huruf ma jadi huruf ma itu kalau dipelajari itu ada 10 makna huruful ma Ini menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling paripurna, yang paling fasih, paling sempurna. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-lisanul ladzi ikhtarahu Allah azza wa jalla lisanul Arab wa anzala bihi kitabahul aziz. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-lisan alladzi ikhtarahu Allah, bahasa yang Allah pilih untuk menurunkan kitabnya ini adalah bahasa Arab. Wa ja'alahu lisanal khatamil anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan penutup para nabi dan rasul siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berbicara menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, berarti rasul itu paling mulia. Kenapa rasul itu mulia? Karena rasul itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini memiliki mizah, keistimewaan, maka pelajarilah bahasa Arab. Dengan bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Jadi yang pertama, bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Yang kedua, bahasa Arab itu bahasa penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dialeknya pakai bahasa Arab. Tidak ada Nabi mengucapkan bahasa Jawa, nggak ada.
Ada Nabi mengatakan krama alus, krama inggil, ya. Nggih ngapunten, enggak ada. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengatakan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak pernah ngomong pakai bahasa Inggris. Ya. Nabi juga enggak pernah mengatakan ya bahasa Jerman, bahasa Rusia dan sebagainya. Jadi Nabi sejak lahir ya, usia kecil bisa bicara ya, setahun 2 tahun sampai beliau wafat itu kesehariannya adalah menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi penutup para nabi dan rasul itu paling mulia dan menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa Arab ini adalah bahasa kitab para ulama. Ya. Jadi bahasa kitab. Ya. Kita mau mempelajari kitab tauhid pakai bahasa Arab. Kita ingin mempelajari fikih menggunakan bahasa Arab. Kita ingin belajar sirah nabawiyah juga pakai bahasa Arab. Ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan kepuasan tersendiri jika kita ini paham dengan bahasa Arab. Jadi jangan terus kita ingin misalkan ya, mau ngisi kajian pakainya apa ya? Pakainya kitab usul salasah, tapi terjemahannya ya enggak laku. Ya. Jadi kalau mau usul salasah ya asli bahasa, pakai bahasa Arab. Kemudian kita menyampaikan nanti misalkan kita Riyadhus Shalihin yang disampaikan bahasa apa ya? Hanya terjemahannya. Ketika ditanya kenapa tidak menggunakan kitab aslinya, saya nggak bisa membaca, saya nggak paham bahasa Arab. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi seorang dai, seorang mubalik itu standar utama itu dia harus memahami bahasa Arab. Ya. Nggak bisa seseorang ini nggak paham bahasa Arab ingin memahami tafsir, nggak bisa. Ya. Ingin mempelajari hadis Nabi SAW nggak bisa. Ingin memahami seluruh ya kitabnya para ulama, dia nggak akan mampu untuk memahami. Ya. Ini menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dan paling istimewa. Begitu juga yang disampaikan ya oleh beberapa para ulama ya. Jadi bahasa Arab ini sebagai wasilah fahmus syariah. Bahasa Arab ini sebagai sarana untuk memahami syariat Islam. Ya. Wa yaqulu ya, ada seorang ulama ya, Profesor Ahmad Husni, innal lughatal arabiyyah hiyal wasilah al-wahidah li fahmi syariatul Islam. Ya. Jadi beliau pernah mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini sebagai sarana untuk mempelajari syariat Islam. Ya. Jadi syariat Islam ini bisa kita pahami dengan bahasa Arab. Jadi jangan terus kita ini mencukupkan diri, kan sekarang sudah banyak terjemahan bahasa Indonesia, betul. Tapi kan kita nggak paham kalau hanya bahasa Indonesia terusnya. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia terus, ibaratnya kalian itu makan, ya. Jadi makan nasi, lauk itu dia sudah instan terus. Kalian nggak tahu nanti rasanya kepedesan, rasanya manis, rasanya kurang asin, kan nggak tahu. Tapi kalau kalian ini paham bahasa Arab, ya kaidahnya, kalian bisa mengolah sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Ya, jadi tidak ketergantungan dengan orang lain. Ya, inilah ya pentingnya bahasa Arab. Jadi tidak harus, kalau saya harus belajar bahasa Arab berarti saya harus menjadi ustaz. Saya menjadi guru, tidak harus. Ketika kalian nanti suatu saat menjadi dokter, tapi dokter bisa bahasa Arab, jangan bagus. Ketika ingin menjadi tentara, polisi, tapi bisa hafal Quran bahasa Arab, lebih bagus daripada tentara yang lain. Ya. Ketika kalian ingin menjadi seorang pengusaha, bisnismen, tapi kalian bisa hafal Quran, paham bahasa Arab, lebih mulia daripada pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi ini tetap ya, artinya kita mempelajari bahasa Arab ini bukan terus supaya kita ini jadi ustadz-ustadzah semua, tidak. Ya, tapi ini adalah kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita, pekerjaan kita, tetap bahasa Arab itu adalah ya sesuatu yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, inna hadhihi syari'ata al-mubarakata arabiyyah. Sesungguhnya ya syariat yang mulia ini,
semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Faman arada an tafhamaha famin jihatil lisanil Arab yafham. Barang siapa yang ingin memahami syariat Islam, maka dia bisa dipahami dari bahasa Arab. Ya. Wala sabil ila tatlubu fahmaha min ghairi hadhil jihad. Dan kalian tidak akan paham syariat Islam tanpa kalian itu mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab adalah bukan berarti kita ini kalah saing dalam dunia digital gitu, dalam dunia yang serba canggih dengan robot dengan yang lainnya. Memang kita perhatikan menggunakan bahasa Inggris, tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan, lebih mengutamakan bahasa Arab daripada bahasa yang lain. Karena itu kalamullah, ya, ucapan Allah itu dalam Al-Qur'an itu semua bahasa Arab, dan Rasulullah, Nabi penutup para rasul yang paling mulia, itu juga menggunakan bahasa Arab, serta para ulama dan menjelaskan syariat Islam pun mereka itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Jadi bagiannya mempelajari bahasa Arab itu bagian daripada kita mempelajari agama, ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ini sama halnya kita ini sedang mempelajari agama. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Wa ma'rifatuha fardhun wajibun. Memahami bahasa Arab ini adalah, kata beliau, sesuatu yang wajib. Lianna fahmal kitab was sunnah fardhun. Karena memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, ya, Al-Qur'an, ya, dan As-Sunnah. As-Sunnah itu maksudnya apa? Apa maksud daripada As-Sunnah? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau ini adalah sesuatu yang wajib. Wala yafhamu illa bil lughatil arabiyyah, dan tidak bisa dipahami Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kata Syekhul Islam, tidak ada sesuatu yang wajib untuk kita pahami, ya. Tidak ada sesuatu alat sarana yang bisa kita ini wajib untuk memahami sesuatu perkara syariat ini, maka mempelajari sarana itu hukumnya wajib. Misalnya gini, kita ingin membahas, ya, bahsul masail, misalkan santri dikasih tugas, ya, Ustaz kasih tugas, silahkan kalian membahas tentang bab taharah, ya. Kalian kumpulkan itu dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang bab taharah. Apa artinya taharah? Bersuci. Kemudian, ya, kalian ini nggak bisa menggunakan bahasa Arab. Kira-kira bisa nggak bahsul masail? Nggak akan bisa, nggak akan ketemu, ya. Berarti kalau kita ingin membahas suatu hukum dalam syariat tanpa dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab ini hukumnya apa? Wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak ada sesuatu yang, ya, bisa kita untuk memahami, ya, dengan sempurna kecuali dengan sarana tersebut, maka mempelajari sarana ini adalah hukumnya wajib. Kemudian beliau mengatakan lagi, kata Syekhul Islam, ya, wa mazala salafu yakrahuna taghyiru sya'airil Arab hatta fil muamalat, ya. Jadi senantiasa para salaf dahulu mereka ini membenci, ya, merubah syiar, ya, bahasa Arab ini, ya, dalam masalah muamalat, ya, dalam masalah perdagang, kemudian, ya, dalam masalah fikih kontemporer atau fikih klasik berkaitan tentang perniagaan, perdagangan, bisnis, ini hukumnya makruh, kata beliau. Wa nassa ala dalika Malik wa Syafi'i wa Ahmad, bal qala Malik man takallama fi masjidina bi ghairil arabiyyah ukhrija min, ya. Ini kata Imam Ahmad, kata Imam Malik, dan kata Imam Syafi'i. Tiga imam ini mengatakan barang siapa yang berbicara di masjid kita ini selain dengan bahasa Arab, maka dikeluarkan dari masjid. Bayangkan,
Ya. Ini kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Nah, kalau kita hidup di zaman mereka, kita nggak paham bahasa Arab ya, pelongo-pelongo dengan bahasa Arab ya, keluar dari masjid ya. Ukhruju minal masjid. Ini tegasnya para ulama salaf ya. Supaya apa? Supaya mereka ini punya perhatian dengan lughatul Arabiyyah ya. Jadi nggak main-main para ulama itu ya. Jadi sampai mengeluarkan ya seseorang itu dari masjid hanya karena dia itu tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ini dalam fatwa mereka. Dan juga kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab ya, ma balaghahu juhdahu, sampai benar-benar dia itu mengerahkan semua ya, pikirannya, tenaganya, waktunya, sampai dia itu menyaksikan ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa yatslu bihi kitabah, kemudian ia membaca Alkitab. Wa yantiqu bidzikri ya, kemudian ia berbicara, mengucapkan dengan zikir ya, yang diwajibkan baginya dengan takbir, tasbih, tahmid, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi mulai sekarang ya, kalian harus punya target untuk bisa mengucapkan muhadatsah, hiwar bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini Masya Allah ya, sangat mulia sekali ya. Karena orang Arab sendiri itu belum tentu mereka itu paham bahasa Arab. Jadi suatu saat kalau kalian ya, bisa diberi rizki oleh Allah, bisa belajar di Timur Tengah, entah di Mesir, Aljazair, atau di Sudan, atau di Saudi Arabia, dan kalian bisa bicara dengan bahasa yang fasih ya, maka orang Arab ini mereka takjub. Karena orang Arab sendiri itu belum tentu, belum paham mereka dengan bahasa Arab yang fasih. Karena setiap negara itu punya bahasa dialek masing-masing. Orang Mesir itu punya bahasa Mesir. Orang Saudi juga bahasa Arab, tapi ada bahasa Sya'biyah, ya, bahasa warga Saudi ada. Orang Sudan apalagi, mereka punya bahasa Sudan meskipun mereka itu menggunakan bahasa Arab. Orang Aljazair, Maroko juga sama, ya. Mereka pun juga memakai bahasa Arab, tetapi bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Sya'biyah, ya, bahasa warga mereka. Ya. Makanya bahasa Arab itu ada dua, ya. Bahasa Arab yang fasih dan bahasa Arab yang amiyah, bahasa pasaran. Ya. Jadi bahasa pasaran itu bahasa yang paling mudah. Ya. Kalian nggak perlu belajar nahwu sharaf, itu pasti dijamin bisa. Ya. Kalau nggak percaya nanti dikirim ya ke Timur Tengah bekerja, kemudian nggak paham bahasa Arab sesuai dengan nahwu sharaf, tapi bisa. Ya. Bisa. Ya. Jadi mudah untuk mempelajari bahasa Sya'biyah, bahasa pasaran, karena mereka itu orang Arab nggak akan mampu menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ketika ada orang Ajam, ya, orang Ajam itu non Arab menggunakan bahasa Arab yang fasih, mereka itu takjub. Mereka mengatakan ahsanun nas, ya. Masya Allah, ini orang mulia, ini orang yang baik, orang yang beradab gitu. Ini pujian mereka orang Arab. Ya. Dahulu waktu kita di Mesir juga sama ya, kita pakai bahasa Arab yang fasih ini, orang Mesir hanya diam aja sambil mengacungkan jempol ahsanun nas, ya, terus memuji seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna. Kemudian mahabbatul Arabiyyah, ya. Jadi kita harus suka, senang dengan bahasa Arab, ya. Sebagaimana para ulama menjelaskan, ya, fadlul lughatil arabiyyah wa ahammu ta'limuha bal wujubu dzalika kama qala jam'an minal ulama, ya. Jadi tentang keutamaan bahasa Arab dan pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, ini adalah hukumnya wajib, ya. Wajib mempelajari bahasa Arab, ya, bagi setiap muslim. Mau dia mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi,
Mau jadi guru, mau jadi pengusaha, pedagang, wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Walau dhahaba tastafid kalam an-nasi fi hadzal bab la thala bina al-maqam, ya. Jadi kalau seandainya, ya, kalau kita ini berpendapat sesuatu yang itu adalah untuk menghukumi, ya, suatu bahasa, ya, kalamun nas fi hadza la thala bina al-maqam, pasti kita ini akan memberikan, ya, ada beberapa aturan-aturan dan juga tata tertibnya terkait tentang bahasa ini, ya. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mulia, ya. Kemudian kata Ibnu Mansur, ya, Ats-Tsa'labi rahimahullah, man ahabba Allah taala ahabba rasulahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai rasulnya, ya, maka hendaknya dia itu mencintai bahasa Arab. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, maka harus cinta dengan bahasa mereka, karena bahasa mereka adalah bahasa Arab. Wa man ahabba al-lughatal arabiyyah uniya biha. Barang siapa yang cinta dengan bahasa Arab, maka dicukupkan baginya, ya. Jadi sekali lagi, bahasa Arab ini adalah miftahu at-tafaqquh fid-din, kunci untuk mendalami ilmu agama itu pakai bahasa Arab. Wasababu islahul ma'ashi wal ma'ad, dan bahasa Arab ini salah satu sebab kita ini bisa mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat, ya. Kalau dunia kita ingin diperbaiki oleh Allah, akhirat kita ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka pelajarilah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini bukan untuk guru ngaji, bukan untuk ustadz-ustadzah yang di pesantren, bukan untuk santri saja, bukan. Setiap muslim yang dia sudah mengucapkan saya cinta Allah, saya cinta Nabi, saya ingin mendapatkan syafaatnya dari Nabi, saya cinta ulama, maka dia harus cinta dengan bahasa Arab. Ini konsekuensi, karena semuanya itu menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi nanti setelah selesai, kan di sini ada pelajaran bahasa Arab pakai Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in, ya. Kalau sudah selesai jilid 6, maka kalian harus mampu untuk takbir, ya, mampu untuk menulis, mampu untuk insya, mampu untuk khutbah dengan bahasa Arab duna su'ubah inda nutqiha. Tidak ada kesulitan ketika kita untuk mengucapkan, ya. Jadi dilatih, ya, dilatih. Kita ini di pesantren jangan terus bahasa Indonesia terus, apalagi bahasa Jawa terusnya. Kalau bahasa Jawa berarti nggak naik-naik, ya. Sama dengan di rumah di sini nggak ada bedanya, ya. Jadi mumpung ini adalah lingkungan pesantren, lingkungan kita untuk mempelajari ilmu agama, kita biasakan, ya. Kita harus ta'diban bil lughatil arabiyyah, ya. Insyaallah nanti kita akan mudah memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami para kitabnya para ulama, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadza ma aqulu lakum, ya. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.